pada dasarnya berkorelasi dengan kepiawaian dan kenegarawan seorang tokoh sejak zaman Romawi dan zaman Yunani kuno. Nah, kenapa demikian? Sedangkan kita tahu tuh Romawi itu sebagai pelopor atau bisa dikatakan pionir dalam retorika. Dalam retorikanya itu pionirnya tuh di Romawi kuno, namun berkembang pula di Yunani kuno, tapi tidak langsung diterima begitu saja, disaring dan difilter. Sedikit yang baiknya diambil, yang buruknya mungkin dibuang, sehingga tuh di Yunani kuno itu ada kaum yang namanya kaum sofis atau sofistia. Kaum sofistia itu memiliki arti guru kebijaksanaan. Kenapa guru kebijaksanaan? Dia itu mengajarkan retorika dengan baik sehingga banyak orang-orang yang tertarik berretorika. Nah, namun karena kaum sofistia ini dibilang, dikatakan atau kaum materialis karena dia terlalu dibayarnya tuh mahal dan meminta materi itu yang cukup mahal untuk pembayaran selama dia berretorika. Nah, namun di pertengahan abad retorika itu pada tahun 400 sebelum Masehi hingga 1400 sebelum Masehi, retorika itu disebut abad ke-8. Kenapa disebut abad ke-8? Karena retorika itu dilarang pada masa itu. Karena sudah mulainya agamanya udah mulai kokoh, udah mulai banyak orang yang mencari Tuhan atau percaya akan Tuhan. Sedangkan retorika itu pada dasarnya retorika itu tidak mengajarkan akan adanya Tuhan, karena kaum retorika itu atau kelompok retorika itu rata-rata hampir semua itu percaya akan berhala, percaya akan dewa-dewa, sehingga retorika itu dilarang di abad pertengahan. Di negara Eropa itu retorika itu memang sudah sangat dilarang, apalagi saat pendeta Santa Agustinus itu mengetahui bagaimana dalamnya retorika. Namun pendeta Santa Agustinus itu dia sebelum menjadi pendeta dia itu sudah belajar retorika terlebih dahulu, sehingga dia tahu bagaimana teknik-teknik berretorika. Dia ambil poin-poinnya untuk menarik umat-umatnya untuk bisa percaya akan Tuhan. Nah, sehingga itu dia mudah untuk menyampaikan di podium-podium bagaimana menjelaskan itu agama, bagaimana itu kita harus mempercayakan Tuhan. Nah, bukan hanya di Eropa saja, di Timur Tengah pun di Timur Tengah pun adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad itu seorang nabi yang diutus di Timur Tengah ya teman-teman, sehingga tuh firman Allah menyampaikan, berikanlah mereka nasihat dan berbicaralah kepada mereka dengan tutur kata yang menyentuh hati nurani mereka. Nah, itu sehingga Nabi Muhammad itu sudah piawai tanpa tidak belajar retorika. Nabi Muhammad itu sudah piawai bagaimana berretorika dengan menyentuh hatinya terlebih dahulu untuk bisa menarik simpati di Timur Tengah, pasti Islam ya, menarik simpati umatnya untuk memeluk agama Islam. Seperti itu sih teman-teman. Jadinya dilarang itu karena mulai kokoh-kokohnya agama-agama di Eropa dan Timur Tengah. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.